Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu 30 Mei 2021, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Ulangan, bab 4 ayat 32 sampai dengan 34, dilanjutkan dengan ayat 39 sampai dengan 40. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 14 sampai dengan 17. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara-saudari terkasih, pada umumnya orang dapat memahami serta mewartakan Allah sebagai yang maha kuasa, yang maha besar, maha tahu dan maha pengasih. Dan manusia mengenal Allah sebagai yang luar biasa, yang berada di atas segalanya. Di hadapannya, manusia tidak berarti apa-apa. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang merupakan dasar pokok iman kita orang Kristiani. Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus mengenalkan secara sederhana kebenaran akan Allah. Dia adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu Allah yang adalah keesaan tiga pribadi. Allah menyatakan kebesaran, kuasa dan kasih-Nya dan menjadikan manusia sebagai bagian dari keluarganya. Dalam namanya, Allah menjadikan manusia sebagai anak-anaknya dan manusia menjadi milik kepunyaannya serta pancaran kemuliaannya. Saudara-saudari terkasih, iman akan Allah Tritunggal memberikan kesadaran baru bagi kita manusia dalam hubungan dengan Allah. Allah itu dialami oleh manusia di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kita memanggil Allah sebagai Bapa karena Dialah sumber dan asal-usul segala sesuatu. Kita memanggil Allah sebagai Putra karena Dia hadir bersama kita. Dan kita memanggil Allah sebagai Roh Kudus karena Dia senantiasa tinggal di dalam hati kita, meneguhkan kita, dan senantiasa mengingatkan kita. Iman akan Allah Tritunggal membawa sebuah konsekuensi yang harus kita laksanakan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perintah apa? Perintah kasih. Saudara-saudari terkasih, melalui baptisan, manusia dilahirkan kembali dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi anggota keluarga Allah. Bahkan sejak awal, Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, dan memberkati mereka menjadi keesaan menurut gambar dan rupa dirinya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Keluarga manusia itu menjadi pantulan, gambar dan rupa manusiawi dari kemuliaan serta kebahagiaan keluarga Allah yang abadi. Saudara-saudari terkasih, itulah tindakan Allah yang paling mengagumkan. Allah tidak hanya mengampuni dosa manusia untuk merubah para pendosa menjadi suci, tetapi mencurahkan Roh Kudus ke dalam diri manusia sehingga mereka mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Olehnya, manusia dapat berseru, Aba, ya Bapa, dan menjadi ahli warisnya. Manusia mendapat kuasa untuk menjadi seperti Kristus, belajar dari Kristus, mengenal kehendak dan melakukan perintah Bapa di bawah tuntunan serta bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, agar menjadi anak-anak Allah yang benar, maka manusia perlu diajari dan dituntun untuk menjadikan hidupnya sebagai suatu ziarah menuju rumah Bapa, masuk dalam sebuah persekutuan penuh
sebagai keluarga Allah. Allah tidak membiarkan manusia berjalan sebagai yatim piatu. Dalam seluruh kejaran hidupnya, Allah senantiasa menyertai manusia. Allah tetap menuntunnya sampai akhir. Kebenaran dirinya menjadi visi dan misi hidup kaum beriman yang diserukan dalam doa setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, sekarang dan sepanjang masa. Dalam Dia, manusia hidup, bergerak, dan ada. Semoga Tuhan memberkati.